Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Kembali lagi ke Membidik Sudut Pandang yang dilaksanakan oleh Lintas Mamuju setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pada pagi hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu, itu Ibu Dian Jenny. Kalau kita bacakan CV-nya itu dia lulusan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dia juga merupakan ketua umum Puan Hayati, yaitu Perempuan Penghayat Indonesia, juga mewakili perempuan penghayat kepercayaan menerima beasiswa dari USA. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan undang narasumbernya pada pagi hari ini. Mohon diterima Kak idenya. Selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin mukanya bisa ditampilkan Kak, biar lebih kenal Iya, lagi. iya. Bentar. Ini Kameranya di slide aja yang yang ada gambar balik kamera itu, samping gambar filter dan gambar video. Iya. mohon maaf. Selamat Selamat pagi pagi. teman-teman semuanya. Ini kayaknya lagi ada aktivitas nih Kak. Ini saya panggilnya Kakak, Mbak, apa gimana nih biasanya dipanggil? Boleh, boleh panggil eh, kakak boleh, mbak boleh, ibu boleh. Iya. Kalau Kak Dian dari ininya udah banyak banget nih organisasi atau pengalaman yang dimana bergerak di bidang aktivis perempuan. Maksudnya kita memperjuangkan hak-hak publik dan kesetaraan gender bagi perempuan, khususnya di penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kemarin juga sempat buka-buka seperti apa eh, kepercayaan yang Mbak ini percayai. Misalnya nggak jauh beda kok, seperti memperjuangkan keadilan, Tuhan yang Maha Esa atau satu dan sebagainya. Jadi gini Kak, mungkin Kakak bisa paparkan dulu nih tentang diskriminasi yang paling sering terjadi mungkin di sekitar Indonesia lah, kita bawanya Indonesia. Banyak banget nih penyimpangan-penyimpangan, dan bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut, karena yang saya lihat bahwa diskriminasi ini dia mengakar, dia membudaya, bahkan hadir di sosial, dan bahkan perempuan pun itu terkadang dia mengakui bahwa dia tidak merasa didiskriminasi terhadap penyimpangan yang terjadi di kehidupan sosial kita. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, karena Iya. saya ini memang waktunya untuk OTW ke rumah, tetapi ini masih berada di jalan. Eh, Kawan-kawan semuanya, kenyataan yang ada bahwa hari ini itu ada banyak regulasi yang sudah memberikan perlindungan, kemudian pelayanan publik terhadap penghayat kepercayaan. Tetapi sampai hari ini juga masih, kalau kita lihat dengan lebih detail, masih banyak sekali implementasi dari aturan-aturan itu yang belum merujuk kepada apa yang sudah menjadi hal yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, ada subjektivitas di banyak ruang-ruang pekerjaan yang akan diakses oleh teman-teman muda dari penghayat kepercayaan. Inilah kemudian yang
membuat regenerasi penghayat kepercayaan juga semakin susut karena setiap kita mengajukan surat lamaran atau apapun kan selalu dilihat ya di kolom KTP-nya tuh agamanya apa seperti itu. Nah, karena stigma dan cara pandang masyarakat yang menempatkan penghayat kepercayaan itu tidak berketuhanan, maka itu juga menjadi masalah tersendiri di dalam teman-teman muda di dalam mengakses pekerjaan, baik pekerjaan itu di tingkat SN maupun pekerjaan-pekerjaan di ruang swasta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana diskriminasi itu kami dapatkan di antara para lintas iman atau agama. Seringkali penghayat kepercayaan tidak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional maupun kegiatan-kegiatan dalam perkumpulan-perkumpulan lintas iman yang diselenggarakan oleh negara. Tetapi justru kami banyak terlibat kelompok-kelompok lintas iman yang diselenggarakan secara independen atau swadaya masyarakat. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik dan sangat memprihatinkan buat kami, karena justru negara yang membuat aturan itu seringkali tidak mengikutsertakan kami di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelompok-kelompok lintas iman. Lalu yang selanjutnya, untuk pelayanan administrasi, itu seringkali kami juga masih mendapatkan kendala, walaupun secara regulasi administrasi untuk penghayat kepercayaan itu sudah ada aturan legalitasnya, tetapi subjektivitas aparat kemudian sosialisasi yang tidak memadai itu yang membuat seringkali ada banyak tantangan dan hambatan dari kawan-kawan penghayat kepercayaan dalam mengakses administrasi kependudukan tersebut. Lalu untuk pendidikan anak-anak kepercayaan, Mbak, secara aturan itu ada di Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Tetapi hari ini tampaknya RUU Sisdiknas yang akan digedok ini tidak melibatkan pendidikan kepercayaan di dalamnya. Nah, ini adalah isu yang paling akhir ya, yang baru-baru ini kita dapatkan. Harusnya negara memiliki komitmen atas peraturan dari hasil putusan MK tahun 2016 yang telah kita terima bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu setara dengan agama-agama yang lain dan harus mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan publik maupun pelayanan konstitusional, pelayanan politik, dan seluruhnya itu bisa didapat oleh warga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi RUU Sikdiknas yang akan dikedok ini di dalamnya tidak memuat pendidikan untuk para anak didik kepercayaan. Sementara aturan Permendikbud itu sudah mengatur dan memberikan kita fasilitas bahwa seluruh anak pendidikan kepercayaan itu mendapatkan hak yang sama di sekolahan untuk mendapatkan pendidikan seperti kawan-kawan yang menganut agama yang lain. Itu salah satunya yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskriminasi. Iya, jadi memang kalau kita lihat juga misalnya diskriminasi terhadap pelayanan publik. Kalau kita kita telisik juga nggak ada ceritanya perbedaan ya, maksudnya apa yang ingin kita dapatkan dari pemerintah ini, misalnya di contoh pelayanan publik, tapi tidak ada hubungannya dengan kepercayaan kita gitu. Jadi jatuhnya diskriminasi, padahal itu cuma pandangan doang. Dimana juga kalau saya sih kemarin sempat baca penghayat kayak Sabta Dharma dan sebagainya, itu juga dia ajarannya itu kayak ketuhanan, kemanusiaan, bahkan ada proses penyembahan terhadap Tuhan, yang dimana sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Mungkin kalau dalam segi praktikalnya, segi bagaimana kita menjalankan syariat-syariatnya itu kan berbeda. Tapi untuk kebersamaan kita sebagai manusia dalam dalam menjalankan pemerintahan dan sebagainya, kita juga tetap menjunjung tinggi Republik Indonesia dan beserta nilai-nilainya, itu tidak ada perbedaan yang mengakibatkan kita
seharusnya tidak didiskriminasi begitu. Menurut saya tidak boleh adanya pendiskriminasian terhadap ajaran-ajaran yang minoritas. Misalnya begitu keimanan yang minoritas. Tapi kalau misalnya gini Kak, saya sebenarnya kita lebih bawa ke ranah umum. Misalnya diskriminasi yang paling banyak saya lihat itu ketika perempuan dihadapkan antara dia harus menjadi seorang ibu atau menjadi seorang pekerja, atau mungkin dia memiliki cita-cita yang tinggi, tapi sosial bahkan budaya, kultur yang hadir di masyarakat itu menekankan dia untuk fokus terhadap untuk jadi ibu dan mengurus rumah tangga saja, atau kita bilang dia lebih fokus ke internal dari rumah itu sendiri. Gimana sih tanggapan kakak sebagai aktivis perempuan ini? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Buat saya, perempuan adalah juga bagian dari aset bangsa. Perempuan juga bagian dari warga bangsa. Namun di sisi itu perempuan adalah ibu bagi putra-putrinya. Perempuan memanggul tanggung jawab yang bertumpuk ya, karena harus mampu menjadi ibu, menjadi istri, menjadi warga bangsa, dan menjadi bagian dari aset bangsa. Di satu sisi, perempuan mempunyai tugas mulia untuk melakukan pendidikan karena basis dominasi dari pendidikan peradaban manusia itu ada di tangan perempuan, karena perempuan melahirkan dan merawat putra-putrinya. Tetapi secara kewajiban, perempuan juga bagian dari warga bangsa, bagian dari aset bangsa. Maka buat kami, seyogyanya selain perempuan mampu menjadi pendidik bagi generasi bangsa, putra-putrinya, maka perempuan juga harus memberikan kontribusi bagaimana di dalam kehidupan sosial kita untuk bisa bermasyarakat di sekeliling kita dan memberikan sesuatu yang bisa menambah, misalnya ya, kita ikut di dalam acara kader lingkungan seperti itu, kemudian biasanya juga ada kegiatan PKK, lalu ada kerja bakti bersama-sama, lalu bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari pemajuan kebudayaan, karena buat kami perempuan itu juga aktor strategis di dalam pemajuan kebudayaan. Tetapi memang situasi budaya patriarki yang sangat kental di dalam budaya kita, itu seringkali menempatkan perempuan di aktor kedua. Seringkali menempatkan perempuan di ruang subordinasi dan domestifikasi. Ini yang menjadi hambatan dan tantangan bagi perempuan itu sendiri untuk mampu mengembangkan dirinya secara lebih masif dan lebih berkualitas, saya kira itu. Nah, karenanya di dalam ruang kami di Penghayat Kepercayaan, secara organisasi terstruktur kami memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender. Dan itu yang akan membuka dan menjernihkan cara pandang baik perempuan itu sendiri maupun kepada pihak laki-laki untuk bisa saling memberikan kesempatan dan berbagi peran seimbang dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk tadi sempat disampaikan bahwa diskriminasi yang dihadapi oleh penghayat ini memang juga menjadi tantangan dan perjuangan bagi kami hingga hari ini untuk terus bisa melakukan kesetaraan dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Karena seluruh warga bangsa, apapun keyakinannya, itu harus mendapatkan hak dan perlindungan yang sama sesuai dengan apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memberikan pendidikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tidak bisa dipilah-pilahkan atas dasar keyakinan karena semua warga bangsa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Iya, wah sekali ya kalau misalnya kita berbicara tentang kesetaraan gender. Kalau saya lihat sih sebenarnya Kak,
yang kakak sampaikan ini tentang apa hak-hak yang perlu kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia yang sudah tertera itu, tapi misalnya di realitas sosial, misalnya kan dari segi peraturan, dari segi apa namanya, kita juga banyak banget aktivis-aktivis yang menyuarakan kesetaraan dan sebagainya, tapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang kulturnya itu dia masih apa ya, secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan ataupun kepercayaan-kepercayaan yang masih minoritas, itu masih terjadi yang saya lihat di masyarakat kita, apalagi dengan adanya misalnya golongan-golongan tertentu yang dia sebagai penyulut api begitu. Maksudnya dia yang mengeluarkan bahwa apa ini tidak, kepercayaan ini tidak diakui dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Itu sebenarnya permasalahannya yang saya lihat kalau di daerah Mamuju ini ada beberapa kelompok yang memang dia radikal dan dia apa namanya, sesuatu yang di luar daripada kepercayaannya itu dia anggap sebagai sesat. Itu yang permasalahan sebenarnya kalau kita berbicara tentang Yes. keimanan. Sedangkan Ya. kalau kita lihat sebenarnya kan saya tuh Kak tidak pernah melihat kepercayaan seseorang, tapi bagaimana dia memperlakukan kita, itulah dia. Saya lebih lihat bagaimana dia menjunjung tinggi nilai keadilan, bagaimana dia ceritanya, nilai kemanusiaan yang dia tampilkan, itu kan lebih kita bisa merasakan tanpa membawa misalnya saya agama Islam, saya agama Kristen dan sebagainya, ya orang baik mah orang baik. Nggak, kita nggak akan melihat dari segi kepercayaannya. Hak-hak sebagai manusia pun itu harus tetap diberikan dalam masyarakat kita ini, dalam bersosial ini gitu. Sementara Ya. kalau saya lihat Kak, saya lagi punya pertanyaan. Gimana sih pandangan Kakak terhadap isu-isu yang paling akhir-akhir ini tuh seperti LGBT, apa lesbian, gay, apa biseksual, transgender dan queer misalnya, apakah menurut Kakak lesbian di mana di situ ada gender atau ada seks perempuannya itu termasuk hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia? Gimana tanggapan Kakak mengenai isu yang terakhir ini tentang Ya. LGBT itu? Iya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang akhir-akhir ini viral ya, untuk Iya. kita bincang bersama. Karena kemarin saya juga sempat membaca bahwa ada universitas tertentu yang kemudian mereka mengusulkan untuk adanya hukuman mati bagi Hmm. kelompok LGBT. Ya, saya kira situasi yang seperti ini itu benar-benar sangat memprihatinkan ya, apalagi negeri kita ini adalah negara yang berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Satu itu. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai hak asasi, maka orientasi seksual itu sama tingginya hak tersebut dengan hak bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Itu adalah hak privat setiap orang untuk bisa memilih orientasi seksual mana yang menjadi dan yang mereka apa ya, yang mereka pilih gitu. Maka tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur di dalam urusan yang privat tersebut. Jadi buat saya aturan yang sangat mendiskriminasi mereka itu harusnya perlu dipertimbangkan lagi, dan secara pribadi saya menolak untuk mendiskriminasi kelompok-kelompok LGBT. Karena mereka juga adalah bagian dari warga bangsa yang harusnya negara melakukan pemenuhan atas seluruh hak-hak setiap orang yang tinggal di Indonesia dan mereka menjadi bagian dari warga negara tanpa memilah dan memilih keyakinan, orientasi seksual, jenis kelamin, ras, suku, dan golongan. Itu sudah sangat baku dan itu kita pahami bersama bahwa kalau ada penyelewengan-penyelewengan itu dan negara melakukan diskriminasi, maka bisa kita pastikan bahwa negara juga menjadi bagian dari aktor pelaku dari pelanggaran hak-hak itu sendiri. Nah, untuk situasi kebangsaan kita yang seperti ini, saya menitipkan pesan kepada para generasi bangsa bahwa
harus ada banyak ruang-ruang yang kita bangun seperti hari ini kita berbincang bersama yang digagas oleh anak-anak muda. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini dan seharusnya ini ada banyak sekali digiatkan di dalam ruang-ruang yang lain. Karena dengan cara yang seperti inilah kita akan membangun komunikasi baik secara daring maupun secara luring ini untuk membangun cara pandang kita bersama. Karena ada banyak, kita harus jujur, hari ini ada banyak paham-paham radikalisme yang mencoba mengoyak apa namanya kebersatuan kita, yang mengoyak keragaman kita dan kemajemukan kita. Sementara buat saya, kemajemukan dan keragaman inilah memang yang telah diberikan Tuhan di atas tanah Indonesia yang berbentuk kebenekaan yang dirajut di dalam tali kebenekaan, Bhinneka Tanhana Dharma Mangrua, dan itu disatukan oleh lambang dan ideologi kita Pancasila. Harusnya setiap warga bangsa yang hidup di tanah Indonesia harusnya menyadari kemajemukan ini dan menjunjung tinggi keragaman ini dengan kasih sayang dan rasa persatuan di antara kita. Ketika seluruh ideologi keagamaan itu menempatkan semua manusia dengan rasa saling sayang dan menghargai bahwa kita memang diciptakan berbeda oleh Tuhan ya, tetapi tidak melakukan pembedaan. Berbeda itu adalah situasi yang harfiah, tetapi kita tidak boleh melakukan pembedaan. Buat kami, pengingkaran atas nama keragaman kemajemukan itu juga adalah pengingkaran atas kebesaran Tuhan di dalam penciptaannya. Saya kira demikian. Iya Mbak, saya setuju banget. Kalau keragaman kita tidak bisa pungkiri ya, karena maksudnya manusia juga itu adalah makhluk yang dinamis, pasti selalu ada pemikiran, kepercayaan yang baru yang akan muncul selama kalau saya tanda kutip itu kita tidak melakukan kekerasan. Misalnya ada kepercayaan saya yang membenarkan bahwa kita tidak apa-apa gitu, misalnya kita melukai orang lain. Nah, kalau itu kan itu harus kita dalam artian nggak apa-apa, kita kepercayaan kita apapun yang kita ini selama kita tidak merugikan orang lain dalam tanda kutip tidak ada tidak merugikan orang lain. Kalau berbeda tapi kita tetap menganut prinsip Pancasila dan sebagainya, saya rasa itu tidak akan ada masalah karena di Pancasila pun telah disebutkan tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan sebagainya. Iya, gini, saya tadi itu baca Mbak, Kak, di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan gitu. Dia bilang bahwa ada kultur, ada budaya yang tumbuh di Indonesia ini di mana ada gender mengatakan bahwa maskulin dan feminim itu, misalnya maskulin yang di mana itu seksnya laki-laki, dia itu memiliki sifat seperti berani, gagah, kuat. Sementara feminim itu lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Ini sebenarnya hal yang positif selama kita memaknai itu, kita tidak ada pendiskriminasian. Tapi seiring berjalannya waktu karena sifat-sifat yang maskulinitas dan femininitas ini terjadi, akhirnya banyak terjadi kekerasan seksual, kekerasan yang misalnya KDRT, memang selalu objeknya itu orang-orang yang dianggap lemah, misalnya perempuan, yang dimana kita lihat rata-rata objeknya itu yang paling banyak perempuan. Bagaimana tanggapan kakak terhadap peristiwa-peristiwa ini? Misalnya juga kemarin kan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya yang baru disahkan. Tapi ini masih banyak terjadi pandangan terhadap perempuan yang lemah itu, yang dimana pelakunya itu lawan gender kita sendiri, yaitu laki-laki. Gimana sih tanggapan kakak mengenai ini? Iya, pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual, iya, kekerasan seksual yang hari ini
semakin banyak bermunculan, senyampang undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu digedok ya. Saya kira seluruh perempuan harus bisa melakukan pemantauan di sekeliling kita, apakah itu di ruang keagamaan ataupun di ruang pendidikan, di ruang kerja maupun di ruang kehidupan kita bermasyarakat. Karena ternyata ada banyak sekali kekerasan seksual itu bisa berbasis relasi kuasa ya. Ketika di dalam sebuah pendidikan anak didik justru mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya, atau di ruang keagamaan ketika umat itu mendapatkan kekerasan seksual dari tokoh atau pimpinan yang kita kultuskan. Kemudian di dalam masyarakat seringkali juga ada kekerasan seksual di kehidupan anak-anak justru dari orang-orang terdekatnya. Nah, penegakan aturan ini penting sekali, dan ini juga menjadi sebuah perhatian yang cukup serius dan memprihatinkan buat kita semuanya. Artinya bahwa kesadaran yang dibangun untuk penghormatan terhadap perempuan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, teman-teman, seringkali kita salah mengambil solusi bahwa justru perempuan untuk menghindari situasi-situasi tersebut, justru perempuan itu yang mendapatkan tekanan dan banyak hal ya, supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Tetapi pihak laki-lakinya itu justru yang dibebaskan begitu saja. Nah, maka saya juga berharap bahwa penegakan hukum atas kekerasan seksual itu benar-benar sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan di dalam aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, mencoba untuk membangun kekuatan di kelompok atau basis kelompok rentan, perempuan dan anak-anak, untuk bisa ada pemantauan terhadap sekeliling kita. Kemarin dari Puan Hayati atau Perempuan Pengait Kepercayaan, kami melaksanakan TOT, dan itu memang menjadi salah satu pembahasan kami bahwa di seluruh kelompok perempuan penghayat untuk bisa melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang kita rasa itu merupakan pelanggaran baik pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Maka sensitivitas dari teman-teman perempuan itu penting juga untuk bisa secepatnya melakukan pelaporan ketika dirasa ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai maupun sesuatu yang berakibat kepada apakah itu kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam bentuk verbal, karena kekerasan seksual itu bukan hanya dalam bentuk fisik, kekerasan seksual itu juga bisa terjadi dengan bentuk verbal karena berakibat kepada psikis. Saya kira seluruh komponen ini mulai bisa melihat bahwa ada ruang-ruang yang dulu kita anggap itu adalah ruang aman, baik bagi perempuan maupun bagi anak, tetapi sekarang justru ruang aman itu menjadi ruang yang tidak aman bagi kita semuanya. Maka kembali lagi bahwa nilai-nilai penghayatan kita, nilai-nilai ketuhanan kita, itu perlu dipertanyakan ketika ini justru berada dalam ruang-ruang yang kita anggap adalah ruang yang akan meninggikan martabat dan harkat manusia. Karena sudah seharusnya seluruh nilai ketuhanan itu gonya akhirnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Begitu. Iya. Jadi nilai ketuhanan itu selalu sejajar ya. Maksudnya tujuannya itu pasti nilai kemanusiaan juga. Jadi kalau misalnya nilai kemanusiaan ini tidak terlaksana, berarti mesti ada kesalahan dengan nilai ketuhanan kita. Mesti ada, karena gini, yang saya lihat, yang misalnya tadi kakak bilang, bahkan di ruang yang kita anggap aman pun, misalnya rumah,
ternyata bisa saja dilakukan misalnya oleh pasangan Iya, kita, jadinya oleh kekerasan seksual, pasangan. Ya, iya, oleh pasangan nah atau orang misalnya tua terhadap iya, anak juga. orang tua terhadap anak, bahkan mungkin guru terhadap murid yang kemarin ada kasusnya, kemudian aparat yang memiliki kuasa terhadap bawahannya, itu kan semuanya Ya, faktornya power, ada apa? Ada kekuatan yang disalahgunakan, yang seharusnya kekuatan itu seharusnya melindungi kita, justru malah dia yang menyakiti atau mengambil hak-hak kita. Jadi gimana viewers, mungkin ada pertanyaan dari tadi saya lihat yang lainnya pada menonton, ada saya pun rasakan gitu Kak, kalau misalnya apa namanya, sebenarnya ini faktor misalnya saya dibesarkan dengan kita dituntut untuk menjadi perempuan yang di rumah, yang lemah lembut, yang misalnya bersikap baiklah. Sementara kenapa sih ketika laki-laki itu dinisbatkan dengan laki-laki itu nggak apa-apa kalau nakal-nakal sedikit, nggak apa-apa kalau laki-laki. Akhirnya sebenarnya secara tidak langsung kita membolehkan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri karena budaya sendiri yang membentuk bahwa laki-laki nakal itu merupakan sebuah kewajaran gitu, yang dimana nanti akan berakibat ke kita, ke kaum-kaum yang misalnya dianggap lemah, misalnya seperti anak, seperti perempuan, ataupun kaum yang tidak memiliki power, tidak memiliki kuasa di dalam struktur masyarakat itu sendiri. Gimana nih? Mungkin ada pertanyaan dari ini narasumbernya, atau kakak mungkin bisa ada yang ingin disampaikan sambil menunggu pertanyaan dari penonton. iya. Jadi memang kelihatannya sepele ya budaya patriarki ya, di mana meletakkan superioritas laki-laki itu dalam semua segmen kehidupan. Nah, seperti yang Mbak tadi sampaikan, itu seperti menghegemoni ya, konstruksi sosial yang menghegemoni bahwa laki-laki itu bolehlah ya berbuat semau-maunya, kemudian apa dengan tanda kutip nakal seperti itu. Itu awalnya gitu. Tetapi kemudian itu membentuk karakter dan kepribadian yang keluar dari nilai-nilai etika moral pada akhirnya. Nah, sesungguhnya budaya patriarki ini bisa kita retas atau bisa kita perbaiki itu dalam setiap keluarga. Tanpa kita sadari, perempuan sendiri itu adalah pelaku atau aktor strategis dalam melembagakan budaya patriarki itu. Hari ini tanpa kita sadar.
Saya sangat Hmm, gimana penonton, apa yang gangguannya tuh di mana, di video saya apa di video kakak nih? Gimana kak, udah suara yang siapa yang nggak kedengaran? Suara saya apa suaranya Kak Dian? udah. Iya, kalau saya dengar suara kakak, gimana kakak dengar suara saya nggak? Iya, ini dengar tadi Oh, hilang. Tadi hilang nggak iya, di gambarnya? iya. Mungkin Em, karena biasa Tadi emang ada kalau, pertanyaan, iya, pertanyaan di chat ya. Bagaimana menempatkan Pancasila itu sebagai kata kerja, tidak hanya sebagai jargon. Ya, kembali lagi bahwa pengamalan sila-sila Pancasila itu didasari yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bila kita selesai dengan ketuhanan yang Maha Esa, pastilah itu akan berujung kepada bagaimana kemanusiaan itu bisa kita junjung tinggi dan kita laksanakan. Maka dasar seluruh pengamalan dari sila-sila itu memang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dulu. Nah, kalau kemanusiaan itu bisa kita laksanakan, maka sudah pasti persatuan di antara seluruh keberagaman itu bisa kita capai. Dan ketika kebersatuan itu kita capai, maka seluruh keadilan dan kesejahteraan bangsa ini bisa kita wujudkan. Nah, teman-teman, saya kira Pancasila itu bukan hanya pelajaran di sekolahan, kemudian kita hafalkan setiap kita baca setiap upacara, tetapi itu memang landasan dari perilaku kita, bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, gitu. Dan perlu ada apa ya? Setiap guru, kemudian orang tua, itu adalah patron. Patron buat generasi selanjutnya. Nah, kalau kemudian gurunya sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, maaf saya berbicara apa adanya, karena ada banyak sekolah-sekolah yang kemudian sangat tidak toleran terhadap keberagaman. Itu penting untuk diingatkan secara langsung oleh murid kalau memang itu terjadi seperti itu. Sudah saatnya kita kritis dan kita kalau memang ada sesuatu hal yang keliru di dalam ruang pendidikan, kita juga harus bisa mengingatkan itu. Dan para orang tua juga harus menjadikan teladan bagi anak-anaknya bagaimana berdemokrasi di dalam rumah, bagaimana menghormati keragaman di dalam keluarga besar ketika ada keyakinannya yang berbeda dengan kita. Kemudian bagaimana kita bersikap dan bersifat adil ya terhadap sesama kita. Itu adalah contoh-contoh pembelajaran yang secara dasar kita dapat di dalam ruang keluarga dan ruang pendidikan. Saya kira awalnya seperti itu dulu untuk membangun sebuah bangsa, karena kita tidak mungkin langsung mengubah bangsa Indonesia seperti apa yang menjadi impian ketika kita tidak mengubahnya itu di dalam setiap keluarga terlebih dahulu. Karena iya, terjadinya sebuah bangsa itu dari rumah, keluarga-keluarga yang kemudian membentuk masyarakat dan membentuk bangsa. Saya kira iya, itu hukum betul dasarnya. sekali kakak. Ya, jadi memang sebenarnya pendidiknya dulu ya yang diperbaiki, entah Ya, itu merupakan guru, misalnya ibu dan sebagainya, itu kalau dia sudah bisa menerapkan ceritanya yang didasari oleh nilai ketuhanan, tapi betul-betul menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini, apa namanya, keragaman yang terjadi di Indonesia kita ini yang banyak banget nih, mulai dari kepercayaan atau mungkin perilaku dan sebagainya, itu yang paling mendasar kembali ke keluarga ya Kak. Jadi emang iya, betul. kita juga berkumpul di pagi hari ini sebenarnya biar kakak-kakak, misalnya kalau kakak udah menikah yang nonton video ini nanti tahu apa sih sebenarnya yang harus kita tanamkan, nilai-nilai seperti apa yang harus kita tanamkan untuk para generasi-generasi selanjutnya. Misalnya paling, kita ini kan karena perempuan yang selalu ditindas, jadi memang harus ada penekanan terhadap
gender apa laki-laki, di mana laki-laki atau anak laki-laki kita itu harus juga dididik berdasarkan nilai moral dan sebagainya. Tadi yang dijelaskan oleh Kak Dian. Ya. Jadi Iya. saya tambahkan bahwa sesungguhnya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, saya sangat yakin tidak ada pembedaan gender antara laki dan perempuan. Patriarki atau patriarkal itu menyusup di dalam cara cara pandang dan cara pikir kita di dalam konstruksi budaya yang itu terjadi secara terus-menerus. Itu. Jadi nilai spiritual kemudian sudah kesusupan budaya patriarki di mana ada superioritas laki-laki. Di Sabta Dharma sendiri, Mbak, itu tidak ada eh, apa namanya kelas Menyebutkan ya, gender, ya. laki-laki lebih tinggi atau perempuan lebih rendah, karena di dalam wahyu kita, di dalam simbol pribadi manusia yang kita hayati itu, laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri, dan itu garisnya sejajar, gitu. Jadi artinya eh, secara ke nilai-nilai spiritual yang dihayati oleh kami, penghayat kepercayaan, itu menempatkan laki dan perempuan itu sama dan setara. Bahwa kemudian kita melakukan pembedaan, ya itu bukan dari ajaran, tetapi dari infiltrasi budaya patriarki yang dibangun oleh manusia itu sendiri dengan melihat bahwa laki-laki lebih kuat, laki-laki itu lebih tangguh seperti itu dan menempatkan perempuan itu tampak lebih lemah, tampak lebih tidak mampu berbuat sesuatu, baperan dan sebagainya. Itu adalah konstruksi sosial, cara pandang dan cara pikir saja. Tetapi kalau mau kita berbicara secara kenyataan, tidak begitu adanya. Seperti itu. Iya Kak, betul banget. Jadi sebenarnya pola pandang masyarakat itu sendiri ya yang menimbulkan patriarki ini. Misalnya yang kayak perempuan itu baperan dan sebagainya itu yang di generasi muda kita ini Kak selalu dibilang bahwa perempuan ya kalau udah disakitin nangis. Padahal sebenarnya ya gimana kita mengasah intelektual kita aja gitu. Kalau kita berpikirnya untuk apa saya menangis, untuk apa saya jatuh dan sebagainya, saya rasa juga perempuan bisa banget berpikir rasional. Itu tergantung dari bagaimana pengasahan kita terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Kalau kita yang asahnya Iya, terus hati dan perasaan, ya tentu saja kita akan iya, berperan. Laki-laki pun bisa begitu. Ketika laki-laki lebih condong ke perasaan, itu semua makhluk. Jadi memang kalau kakak bilang, iya, nilai ketuhanan itu tidak akan memandang perempuan dan laki-laki, tidak menempatkan satu yang di atas, yang di bawah dan sebagainya, tapi memang kalau saya lihatnya adanya kerjasama antar kita sebagai makhluk dalam tatanan sosial ini, gimana kita bisa menjalankan tanggung jawab dan kita mendapatkan hak kita juga yang beriringan, yang tidak ada ketimpangan atau merasa ketidakadilan terhadap gender lainnya. iya. Jadi memang harus ada berbagi peran ya. Iya Nah, Kak, ini berbagi peran itu tidak mengungguli satu dengan yang lain iya, gitu. iya. Tidak ada yang merasa bahwa kok saya paling banyak nih, kayaknya saya paling banyak nih kerjaan, udah kerja di kantor sampai di rumah tanggung jawab semua pakaian dan sebagainya itu ditimpahkan misalnya sama perempuan. Itu yang saya lihat bahwa laki-laki hanya ditugaskan sebagai kerja sementara perempuan yang berkarir pun dia harus bekerja sembari dengan mengurus rumah tangga. Terkadang kan gitu Kak, kalau kita lihat padahal pekerjaan seperti memasak, membersihkan dan sebagainya itu ya bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Pembagian kerja Iya, di rumah tangga itu sendiri. Kak, ini ada pertanyaan nih dari Kak Ita. Bagaimana kita berperilaku dengan lingkungan yang masih sangat kental dengan budaya patriarki, terutama di ranah keluarga, di mana ketika kita bersuara atau memberikan tanggapan, kita akan dijudge membangkang gitu oleh lingkungan atau keluarga. iya. Jadi yang namanya kita mencoba untuk mengubah budaya patriarki itu tidak mudah, ya. Itu tidak mudah. Itu butuh waktu, butuh proses. Kita tidak bisa kawan-kawan kemudian hari ini kita mendengarkan tentang bagaimana
ruang pemberdayaan perempuan yang banyak tereliminir ya, karena budaya patriarki, kemudian besok kita mengubah semuanya. Seluruh perubahan itu akan bisa berjalan aman dan lancar ketika kita mengubahnya secara evolusi pelan-pelan gitu ya. Kita berikan pemahaman kepada keluarga, kepada orang terdekat, atau kita berikan contoh bagaimana seorang, ini saya berbicara dari seorang ibu ya, misalnya ini ayahnya atau papa atau bapak yang kemudian di dalam sebuah rumah atau sebuah keluarga ini memiliki peran dominan yang sangat superior ya. Nah, itu kemudian bagaimana kita sebagai perempuan itu mengupayakan mengubah pola didik terhadap anak laki-laki kita yang secara nggak langsung itu juga memberikan sindiran atau teladan atau contoh kepada ayah yang di rumah untuk bisa berbagi peran yang sama. Misalnya anak laki-lakinya, ibunya lagi sibuk bekerja, kemudian anak laki-lakinya bilang, sini ibu, saya ikut membantu mencuci atau mengepel atau cuci piring seperti itu. Nah, secara tidak langsung ini juga akan mengubah pola pendidikan di dalam rumah. Kemudian apabila Anda sebagai seorang anak itu ya harus disampaikan dengan santun dan penuh etika terhadap orang tua. Saya rasa komunikasi yang baik yang dibangun secara terus-menerus itu juga akan lama-lama bisa kok mengubah cara pikir kita. Nah, teman-teman, ruang domestifikasi yang tadi sempat disampaikan oleh Mbak, ya, itu memang ruang yang selama ini menjadi ruang dominan bagi perempuan untuk tidak lagi mampu atau memiliki kapasitas mengembangkan diri di luar. Ada banyak perempuan yang bekerja, tetapi ketika pulang ke rumah, mereka semua masih berkutat dengan ruang domestifikasi. Ruang domestifikasi itu ruang pengurusan di dalam rumah, mulai menyapu, mencuci, memandikan anak, memasak, yang tidak ada habisnya. Nah, sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu sendiri harus memberikan penghargaan bahwa ruang domestifikasi itu juga adalah ruang yang sangat bermanfaat dan kalau itu digaji dengan serata nilai uang itu bisa sebanding bahkan lebih tinggi dari laki-laki yang bekerja di luar rumah. Karena bekerja di dalam rumah itu kalau kita cek mulai bangun pagi sampai kita tidur malam itu nggak ada berhentinya seperti itu. Nah, penghormatan inilah yang seringkali kurang dilakukan, kurang dipahami karena memang budaya yang menghegemoni kita mengatakan lah itu memang urusan perempuan. Jadi menjadi sebuah kebiasaan ketika perempuan sibuk, laki-lakinya kemudian hanya tidur dan minum kopi, baca koran, itu menjadi sesuatu yang sangat biasa ya. Iya. Nah, dan satu hal lagi yang saya mau mengingatkan kepada teman-teman perempuan, tidak ada seorang aktivis perempuan yang belum selesai di urusan ruang kesetaraan gender di rumah. Jadi kalau mau mengembangkan diri, maka kita harus selesai di dalam pendidikan pembagian peran di dalam rumah dengan solusi bahwa laki dan perempuan harus memiliki tanggung jawab domestifikasi dan peran-peran yang lain yang sama dan setara serta berkeadilan. Itu. Iya, Kak. Jadi gimana, Kak? Ita mungkin jawabannya sudah tersampaikan ya. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Jadi gimana mungkin Kakak sebagai seorang entah istri, entah ibu, gimana bisa berbagi peran agar Iya, saya juga lihat Kak, memang misalnya kalau terjadi kekerasan atau pelecehan di ranah publik maupun di apa namanya di rumah di internal itu sendiri, kita jangan takut untuk melaporkan itu kepada pihak kepolisian atau setidaknya bereaksi bahwa ini merupakan sebuah kesalahan karena tindakan kita tidak bersuara itu pun juga bisa ceritanya menjadi konstruksi atau pembangun dari laki-laki yang terus bersifat superior misalnya. Itu ya, juga perlu banget karena saya lihat biasa
rasa sayang dari seorang perempuan itu dia akhirnya membiarkan, misalnya karena dia sayang ataupun banyak alasan malu dan sebagainya, akhirnya terjadi kekerasan, dia tidak melaporkan itu dan mungkin memaafkan, akhirnya terjadi yang kedua kali, ketiga kali, hingga menjadi sebuah kebiasaan bagi pasangannya. Ini juga perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai karena rasa sayang kita yang besar terhadap pasangan ataupun anak kita, kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu yang akhirnya mungkin laki-lakinya nggak merasa itu sebuah kesalahan lagi karena sudah terbiasa, Kak. Itu juga yang saya lihat, Ya, biasa banyak kasus-kasus yang terjadi seperti kemarin yang bunuh diri itu. Ada kan ya, kemarin kasusnya bunuh diri karena apa? Pemerkosaan yang tidak ingin dipertanggungjawabkan. ya. Jadi memang biasanya labelnya cinta ya, Iya. cinta mati itu. Tetapi kalau labelnya itu adalah cinta, maka yang terjalin adalah kasih sayang. Mhm. Kalau yang terjalin adalah kasih sayang, maka yang kita rasakan adalah rasa keharmonisan dan kemudian keadilan. Itu. Maka ketika itu terjadi penyimpangan-penyimpangan, saya rasa kekuatan dasarnya sudah tidak lagi cinta. Mhm. Jadi bagi anak-anak atau adik-adik perempuan atau ibu-ibu yang tergabung di ruang ini, mohon untuk bisa mencermati itu. Kalau terjadi sesuatu kekerasan di dalam ruang keluarga, ruang pendidikan, dan ruang-ruang publik lainnya, maka kita harus memiliki keberanian untuk melaporkan. Karena bisa saja kekerasan itu tidak hanya terjadi pada diri kita, tetapi sudah terjadi kepada orang-orang yang lain. Kalau semuanya diam, maka korban-korbannya akan lebih banyak lagi, seperti itu. Dan yang kedua, karena mungkin di sini juga banyak laki-laki yang tergabung, saya Iya. menitipkan pesan, cara pandang, cara pikir kita terhadap konstruksi budaya patriarki, itu mohon segera menjadi sebuah kesadaran. Karena kemajuan sebuah bangsa itu juga dilihat dari kemajuan perempuan, bagaimana perempuan mampu memiliki kontribusi yang lebih kepada kemajuan negeri ini. Karena kalau kita lihat dari data statistik, perempuan itu menempati 49% dari seluruh jumlah warga bangsa. Itu ya. Dan yang juga mau saya pesankan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, maka secara kinerja dia akan juga semakin baik. Kemudian lapangan pekerjaan juga akan menempatkan dalam sektor-sektor yang penting dan secara finansial memiliki kemandirian finansial, ya. Dan seluruh rantai itu akan berdampak pada minimnya kekerasan di dalam sebuah keluarga, ya. Tetapi kalau kita cek ya, semakin rendah pendidikan perempuan, maka ketika menikah dia akan lebih banyak di ruang domestifikasi, ya, tidak mengenal lingkungan sosial yang lebih luas, maka rawan juga akan kekerasan di dalam keluarga dan perempuan itu tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Jadi pendidikan menjadi basis yang paling dasar bagi perempuan untuk mampu mengembangkan potensi dirinya, mampu terlepas dari banyak superioritas laki-laki tidak lagi tergantung. Jadi memiliki kemandirian yang benar-benar bisa membangun diri sendiri, juga menentukan nasibnya sendiri, gitu. Iya. Jadi jadilah perempuan yang berpendidikan karena saya menganggapnya pendidikan itu, Kak, sebagai sebuah proses yang memang banyak banget hal yang bisa kita ambil. Misalnya bagaimana kita beda banget juga ketika seorang ibu yang melalui pendidikan misalnya sampai S1, S2 dan membesarkan anak dengan perempuan yang tidak berpendidikan. Misalnya entah dari pola asuh, entah bagaimana dia membesarkan anaknya dari segi psikologi dan sebagainya. Terkadang kecenderungan perempuan yang tidak berpendidikan itu hanya budaya misalnya, dan bisa jadi budaya-budaya Iya, itu juga banyak yang salah gitu. Ketika kita apa namanya dengan pendidikan yang empiris ini, misalnya tentang kesehatan mental dan sebagainya, kita lihat bahwa banyak banget penyimpangan yang dilakukan oleh ibu itu sendiri dalam proses membesarkan anak.
Kayak contohnya Kak, kemarin saya lihat ada seorang ibu yang memberikan makanan anaknya di bawah 6 bulan, nasi. Karena itu kan berarti kurangnya pendidikan terhadap Nah, apa sih? betul. Iya, itu jadi bagaimana kita memandang sebuah dunia kesehatan, bagaimana kita memandang dunia sosial dan sebagainya itu juga berpengaruh bagi perempuan yang terdidik. Karena kalau kita belajar, kita pasti akan mencari tahu, entah misalnya bertanya ke bidan, ke perawat, ataupun ke dokter anak dan sebagainya, itu kita jadikan sumber pendidikan sebagai tolok ukur kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Dan sementara kalau Iya, kita hanya, ini yang selalu saya dengar Kak, ketika misalnya neneknya atau mamanya, ah dulu juga anak saya gituin kok, gak apa-apa sampai besar, tapi iya, misalnya kayak entah diminumin kopi, apa budaya-budaya yang dalam dunia kesehatan itu tidak diperbolehkan misalnya. Kayak anak di bawah umur 6 bulan itu hanya bisa mengonsumsi ASI, sementara dia konsumsikan nasi yang dimana belum pada umurnya. Akhirnya anaknya sakit, bahkan ada yang sampai meninggal kemarin. Itu kan juga bagaimana pola pandang kita melihat pendidikan sebagai sumber dari pemecahan-pemecahan pengetahuan. masalah, iya pengetahuan itu sendiri. Itu sih yang saya lihat bahwa pendidikan merupakan dasar yang paling penting. Coba kita lihat mungkin ada, udah nggak ada pertanyaan lagi sih Kak. Apa sih, mungkin Kakak ini kan insya Allah kita akan selesai di pukul 11 WITA, 5 menit Ya, lagi. Mungkin masih ada pesan-pesan penutup yang ingin Kakak sampaikan? ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di penghujung ya perjumpaan kita. Satu adalah kita harus mengingat bahwa penghayatan kita terhadap nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan itu harus menjadi uh, awal dan akhir untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebab penghayatan di ruang agama dan kepercayaan yang tidak mampu berujung pada meninggikan nilai kemanusiaan dan mengamalkan cinta kasih, maka seluruh yang kita hayati itu sebenarnya adalah ruang hampa, ya. Kemudian yang kedua, mari kita mengupayakan kesetaraan gender, menempatkan pembagian peran di dalam sebuah keluarga itu sama, setara, dan berkeadilan. Karena hanya dengan membangun, mengkonstruksi ulang ya, budaya patriarkal yang menurut saya membawa banyak dampak di masa depan, ini harus dibenahi dan utamanya adalah oleh perempuan itu sendiri. Karena korban dari budaya patriarki adalah perempuan, maka yang bisa bangkit dan membangun ini yang lebih awal adalah bagaimana perempuan itu bersikap. Yang ketiga adalah saya menitipkan pesan kepada seluruh generasi muda, generasi bangsa, bahwa keragaman dan kemajemukan yang ada di negeri ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka keberagaman agama, suku, bangsa, ras, dan juga ada LGBT di dalam kehidupan kita, itu adalah hak yang harus kita terima, yang harus kita hormati dan kita hargai. Semakin tinggi seseorang bisa menerima keberagaman dan kemajemukan, maka semakin menjadi kuat bangsa kita, dan secara person sendiri kita juga menghormati dan meyakini bahwa itu bagian dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, saya titip kepada Lintas Mamuju, ruang selanjutnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, makasih banyak ini Kak udah menyempatkan walaupun lagi di perjalanan. Kita Ya, saya berterima mohon kasih banyak. maaf sekali. Enggak, ini saya malah jatuhnya kayak mengganggu, mungkin ada kegiatan weekend Kakak yang kita akhirnya Enggak, untuk, ini tadi soalnya habis kampanye kebaya di Surabaya.
Oh, Pagi-pagi saya harus bangun dan ini nanti saya harus ke sanggar untuk pembinaan anak-anak jam semangat ya 10. Kak. Saya ini Terima kasih untuk terinspirasi banget sama Kakak, banyak banget nih kegiatan-kegiatan aktivis. Iya, semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lain waktu lagi. Jadi sekianlah diskusi kita sama Kak Dian. Semoga Kakak sehat-sehat selalu ya. Kita tutup dengan selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.